Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Kartini, mengajar di SMK Kesehatan Hamzar Bayan. Saat ini sedang PPG dalam jabatan, mendapat di LPTK UIN Mataram dengan NIM 2401112162. Mengampu bidang studi PAI di SMK Kesehatan Hamzar Bayan. Saat ini saya akan membuat video pembelajaran UKIM dengan materi larangan pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Silahkan Bapak dosen menyaksikan video pembelajaran saya kali ini. Mohon kritik dan saran untuk perbaikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah SWT. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Dengan membaca surah Al-Fatihah, kita niatkan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam memahami segala ilmu yang telah kita pelajari. Baiklah, mari kita berdoa dulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Baiklah, kita doakan saja ya yang bagi yang tidak masuk hari ini. Semoga bagi yang sakit cepat diberikan kesembuhan. Kemudian bagi yang ada kendala lain, semoga segera diberikan kesempatan untuk bisa belajar kembali. Baiklah, saya absen dulu ya. Ahmad Dhani, Bayu Andri Tawadi, Bunga Lestari, Desi Lidahtul Hamdiana, Esti, Firman Abdul Ghafur, Habib Abdullah, Herni, Isni, Maini, Risi Silmiani, Isni, Tapuk 2, Tapuk 3, Tapuk 4. Tapuk 4 itu begini ya. Gitu. Sekali, Tapuk 4. Kurang kompak. Tapuk 4.
Oke, kelompok 3 di sini. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah tanpa keterbatasan berteman baik laki-laki maupun perempuan. Baik, bergaul tanpa ada batasan ya, baik itu sesama laki-laki maupun laki dan perempuan. Kemudian apa itu zina? Ada yang tahu apa itu zina? Ya. Hubungan naiknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mualaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Ya. Adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tanpa adanya tali pernikahan dan sudah balik. Itu ya, hubungan badan. Baiklah, materi kali ini yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina itu tercantum dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 dan hukumannya itu juga ada di dalam Al-Quran yaitu pada Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Itu hukumannya bagi pelaku zina. Baik, kita sama-sama membaca dulu ya Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 ini, atau bisa dipandu oleh temannya dulu satu orang untuk membaca beserta artinya biar kita sama-sama dengar sebelum kita diskusi selanjutnya ya. Silakan, mungkin kelompok 1 bisa dibacakan dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Isra ayat ke-32. Baik, sama-sama kita dengar ya. Kita sama-sama membacanya ya. Semuanya. 1, 2, 3 mulai. Artinya baik, itu dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa perbuatan zina itu adalah jalan yang buruk, yang menyesatkan bagi kita. Untuk lebih untuk lebih kita menguasai materi kali ini, maka kita harus berdiskusi dulu masing-masing kelompok ya. Tapi dari hasil diskusinya itu munculkan pertanyaan, rumusan masalah apa yang timbul dari sumber belajar yang kita bahas. Silakan buat pertanyaannya, kemudian nanti temannya berusaha untuk menjawab apa solusi dari permasalahan tersebut. Silakan didiskusikan selama kurang lebih 10 menit ya. Silakan berdiskusi. Baiklah, diskusi selesai ya. Nah, dari diskusi yang sudah dilakukan tadi, silahkan masing-masing kelompok untuk mengajukan sebuah pertanyaan atau permasalahan yang timbul dari hasil sumber yang sudah dibaca di sumber belajarnya ya. Silahkan mulai dari kelompok berapa?
penyebab atau pemicu utama terjadinya zina. Baik, kelompok siapa yang mau menjawab? Ya, kelompok 2. Silakan. Penyebab terjadinya zina, lemahnya iman, kurangnya pemahaman agama, godaan syaitan, kurangnya pemahaman orang tua. Kurangnya pemahaman. Baik. Ada lagi kelompok yang lain yang mau bertanya? Kelompok 4, silakan. Apa yang ditanyakan? Masalah apa yang timbul? Ciri-ciri pergaulan bebas. Apakah perbedaan zina dan mendekati zina? Apakah sama? Apa ciri-ciri pergaulan bebas? Terdekat ya? Ya. Baik, ada kelompok siapa yang mau menjawab? Ya, kelompok 1. Ciri-ciri pergaulan bebas mencakup kekurangannya tanggung jawab, pemborosan, perilaku tidak bijak, keinginan untuk mencoba hal-hal negatif, dan perilaku yang menyimpang yang melarang norma-norma sosial dan agama. Itu saja? Ya. Ada yang mau tambahkan kelompok lain? Ada, sudah jelas? Ya. Baik, kelompok siap berapa lagi yang mau bertanya? Ya, kelompok 2, silakan. Bagaimana hukum pidana zina yang berlaku di Indonesia dan apa akibatnya bila sudah melakukan perbuatan zina? Baik, ya pertanyaannya jelas. Bagaimana hukum pidana yang berlaku di Indonesia? Karena mengingat negara kita ini negara demokratis ya, otomatis dihukum secara demokrasi. Baik, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan kelompok 4. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Adapun menurut Undang-Undang Pasal 411 KUHP, pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori yaitu uang 10 juta. Kalau menurut agama Islam, hukuman bagi pelaku zina bervariasi tergantung pada status pernikahan. Dan adapun akibat perbuatan zina itu dikucilkan oleh masyarakat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kehilangan martabat di mata masyarakat. Sekian dari kami kelompok 4. Oke, ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Atau ada pertanyaan lagi? Oke, silakan bertanya. Bagaimana adab dan perilaku seorang muslim agar terhindar dari perbuatan zina? Ya, bagus pertanyaannya. Bagaimana sih adab kita, perilaku kita itu sebagai umat muslim agar tidak memicu perzinahan yang marak terjadi saat ini, di era saat ini? Silakan, kelompok yang mana? Jawab. Baik, kelompok 2, silakan. Memperkuat iman dan takwa, menjaga pandangan, menghindari tempat dan situasi yang memicu nafsu, serta menjaga pergaulan dengan baik. Menjaga pergaulan dengan baik. Ya. Terutama ini ya, kita harus paham ilmu agama. Karena kalau agama itu adalah kuncinya kita menahan semuanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa agama itu mengatur kita sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sehingga kita tahu bahwa dengan menjaga adab atau perilaku kita, maka kita bisa, mungkin laki-laki bisa tundukkan pandangan, yang perempuan bisa berpakaian secara syar'i dan sebagainya. Jadinya kolaborasi nih, ya, antara laki-laki dan perempuan ini saling mendukung. Jangan laki-laki aja yang menundukkan pandangan, sedangkan perempuan membuka aurat. Itu kesenjangan jadinya. Ya, jadinya harus sama, ada kerjasama perempuan dan laki. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok siapa? Sudah? Ya. Sudah paham ya? Ya. Kemudian jika zina sudah terjadi, ya, kalau zina sudah terjadi, kira-kira apa yang menjadi sebuah penyesalan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Ambil duluan.
Hamil di luar. Hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Apalagi? Apa yang terjadi? Penyesalan. Penyesalan. Apalagi? Kehidupan yang sudah tidak baik. Kehidupan sudah tidak baik. Penurunan prestasi belajar kalian. Penurunan harga diri. Mental rusak. Apalagi? Berusaha nama baik keluarga. Merusak nama baik keluarga. Apalagi? Berusaha masa depan. Merusak masa depan yang dicita-citakan sudah lenyap dengan apalagi? Itu hikmah yang bisa diambil itu. Jadinya bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara yang tadi, yaitu memahami dan belajar ilmu agama supaya kita tahu mana perbuatan yang baik dan buruk. Kemudian apa lagi? Jaga pergaulan. Apa lagi? Pandai memilih teman. Apa lagi? Apa lagi? Menutup aurat. Menjaga pandangan. Jaga pandangan. Kira-kira penyesalan apa yang terjadi menurut versi kalian seusia ini? Penyesalan apa yang terjadi? Penyesalan apa yang terjadi kalau misalnya terjadi? Menyesal membuka aurat. Menyesal membuka aurat. Apa lagi? Menyesal berbuat zina. Menyesal Berbuat zina. berbuat zina. Apa lagi? Apa bentuk penyesalannya? Maksud Bu Guru, apa bentuk penyesalannya? Jadi sumber belajar yang pertama yaitu kemudian tadi sudah sumber belajar yang pertama dengan menggunakan buku ya. Sekarang sumber belajar yang kedua kita menggunakan video. Ya, video pembelajaran berupa berupa video pembelajaran terkait dengan larangan pergaulan zina. Nanti setelah menonton videonya saya kirimkan lewat link kita masing-masing ya, supaya bisa ditonton. Setelah ditonton nanti ambil hikmahnya apa yang terjadi ketika sudah terjadi pergaulan bebas dan zina itu, bagaimana hikmah atau pelajaran apa yang bisa diambil. Silahkan disimak dan dikeluarkan HP-nya masing-masing untuk melihat dan menonton sebuah video pembelajaran ya. Dan ingat nanti hikmah apa yang bisa diambil, pelajaran apa yang bisa diambil. Seperti itu ya. Saya kirimkan dulu video pembelajarannya, sumber belajar yang kedua. Silahkan dicek di yang masing-masing. Silahkan. Lihat HP-nya, lihat. Videonya ini tidak bisa di-download ya, tapi saya ilustrasikan ya. Video itu terjadi perbuatan masih usia sekolah sudah berzina dan hamil di luar nikah. Itu isi video itu ya. Bergaul dengan bebas, maunya hamil dan putus sekolah. Nah, jadinya nanti ketika bertanya apa hikmah yang bisa diambil itu, kalian nanti menjawabnya ya.
hikmah apa yang bisa diambil dengan pergaulan yang buruk yang terjadi di usia sekolah? Silakan masing-masing kelompok untuk menyampaikan apa saja yang didapatkan dari sumber belajar video tersebut. Silakan kelompok 4. Apa saja hikmah yang bisa dipetik dari video pembelajaran ini? Hikmah yang dapat kita petik dari video yang tadi itu, kita harus menjaga kemuliaan diri kita sendiri yang sebagai wanita. Ya, biar tidak terjerumus kepada pergaulan yang salah. Baik. Kelompok 2, Menjaga keutuhan rumah tangga. menjaga keutuhan rumah tangga. Kalau masih sekolah, jangan berniat rumah. Silakan. Mencegah percampuran nasab. Mencegah percampuran nasab. Karena kalau ngelahirin di luar pernikahan tidak diakui secara agama anaknya itu ya, karena dia hamil di luar pernikahan, anaknya lahir di luar pernikahan. Jadinya tekanan batin nanti ibunya ya. Kemudian kelompok 3, Mencegah terjadinya kriminalitas. mencegah terjadinya kriminalitas. Oke, mencegah terjadinya kriminalitas karena kalau sudah mabuk-mabukan, sebenarnya dia sih ada kan harusnya. Kriminalitas itu seperti mabuk-mabukan, mobil lagi anak yang khas. Mencegah terjadinya kriminalitas, tidak mencuri, tidak mabuk-mabukan. Kamu yang bilang gitu ya, bukan aku. Nanti saya yang menambahkan saja. Oke, lanjut. Silakan kelompok 3. Mencegah terjadinya kriminalitas seperti tidak mencuri, tidak merokok, dan tidak minum minuman keras. Oke, bagus ya. Dengan hikmah dari menonton yang tadi itu, apapun bisa terjadi ya. Ya. Kalau kita sudah kepepet ya, sudah terbiasa mulai dari coba-coba dulu nih, akhirnya ketagihan, ikut teman, bergaul tidak sehat, akhirnya bergaullah dengan tidak sehat, pergaulan yang buruk ya, dengan awalnya hanya ikut-ikutan saja, gitu ya. Kemudian kelompok 1, silakan, apa yang hikmah yang bisa diambil? Terhindar dari berbagai penyakit, contohnya penyakit HIV. Penyakit HIV terjadi karena hubungan seksual, seperti laki-laki yang sering gonta-ganti pasangan sehingga perempuan menjadi korban. Baik, itu ya. Yang namanya sudah terbiasa melakukan hubungan badan, jadinya akan menjadi kecanduan. Dan jumlah terbesar yang sebagian banyak korbannya itu adalah perempuan, karena dia yang menanggung resiko hamil. Karena kalau laki-laki memang korban juga, tetapi dia tidak hamil. Jadi resiko lebih besar itu ke perempuan. Ya. Resiko lebih besar itu, walaupun dia yang mengandung sampai melahirkan, kemudian nasab anaknya itu tidak bisa dinasabkan. Kalau menurut agama kita Islam, tidak bisa anak yang dilahirkan di luar nikah itu tidak bisa dinasabkan ke ayah biologisnya. Itu susahnya ya. Makanya kita ada aturan di agama Islam tuh. Kalau mau punya anak, besok setelah menikah akan cukup umur. Jadinya usia sekolah ini adalah usia untuk belajar, ya, bukan usia untuk main-main dan uji coba. Kita coba sekali kan? Nggak bisa coba sekali, nanti ketagihan dan mencoba berkali-kali, dan itu menjadi hal yang biasa jadinya. Dan itu sangat merugikan pihak perempuan dan laki-laki. Ya. Karena usia kalian ini adalah usia belajar, jadinya mohon dipergunakan dengan baik. Nanti kalau sudah waktunya untuk menikah itu silahkan menikah. Ya, silahkan menikah untuk menjaga
martabat manusia. Jadinya sudah karuan nih mana bapaknya, nanti anaknya itu mana ibunya. Kalau kontak adik kan kita tidak tahu ayahnya yang asli mana, gitu kan? Ya. Oke. Tinggal apa ya? Kok mati tahu sih? Oke. Baik. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, banyak sekali kita temui orang-orang yang sudah menjadi rahasia umum, ya. Orang-orang yang usia sekolah ini sudah, mohon maaf, sudah hamil juga. Dan apa yang terjadi kalau sudah hamil di luar nikah? Ada yang kita lihat banyak terjadi aborsi. Kenapa aborsi itu bahaya bagi, ini khusus perempuan ya? Bahaya bagi perempuan. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Aborsi itu bahaya bagi kesehatan? Bahaya bagi wanita, ada yang tahu? Aborsi itu kan nanti bisa saja diruntuh juga. Karena apa yang kedua? Dan itu sudah menjadi daging. Dan itu akan dikeluarkan secara paksa oleh seorang oknum, ya. Sehingga nyawa kita juga terancam karena belum saatnya untuk kita punya anak sudah. Dampak dari aborsi itu adalah merenggut nyawa, kemudian nama baik tercoreng, nama keluarga, ya. Kemudian apa lagi? Dampak dari aborsi bisa bahaya bagi kandungan selanjutnya, karena belum saatnya dibuahi sudah dibuahi. Jadi dampak bahaya sekali pada perempuan ini adalah ketika rahimnya belum siap untuk mengandung seorang anak, akan tetapi sudah karena pergaulannya yang bebas, ya, yang tidak bisa menjalankan pergaulan, akhirnya ya. Jadinya banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini, ya. Banyak sekali yang bisa diambil dan tidak untuk ditiru, ya. Sehingga nanti kita bisa terjaga dari perbuatan keji dan mungkar sesuai dengan dalil Al-Quran yang tertera dalam Quran surah Al-Isra ayat 3. Jadinya anak-anak semuanya jagalah pergaulan supaya tidak terjerumus ke perbuatan Keji dan mungkar. Itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaat dan barokahnya untuk kita semua. Amin. Sebelum kita tutup, ada yang bertanya lagi? Ada, sudah paham semua? Sudah. Baik, sekian. Kita tutup saja pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaat dan barokahnya untuk kita semua. Mari kita tutup dengan membaca al-Fatihah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.